Selamat datang di belajarsi.com. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai view ya, view lanjutan dengan menggunakan Laravel dan Blade templating gitu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan nanti mempelajari bagaimana membuat template di dalam Blade. Lalu kita akan mengenal apa itu layout ya, yield, section, dan include ya, termasuk inheritasi dalam view di Laravel. Nah, apa itu inheritance? Inheritance adalah pada dasarnya adalah membuat sebuah kode program ya, mewarisi kode sebelumnya ya, kelas sebelumnya. Jadi kalau kita membuat view di dalam Laravel itu seperti membuat kelas ya. Nah, kemudian nanti kita bisa kelas itu diturunkan kepada kelas yang lain. Nah, kata kunci dari inheritance adalah extend. Contohnya seperti ini ya. Kita membuat file layout, kita lihat yang di sebelah kanan. Sisi sebelah kanan, kita membuat layout dasar dari web yang nanti akan kita buat. Saya buat di folder resource view, kemudian buat folder baru yang namanya layouts ya. Kemudian saya beri nama idx.blade.php. Lalu tulis standar seperti ini, HTML, head, dan body, dan seterusnya. Kemudian ada end gitu ya. Ada body slash, kemudian ada head slash HTML gitu ya. Untuk nutup, ini untuk sampel aja. Nah, di dalam head, saya mau title itu nanti bisa digunakan berulang-ulang oleh kelas yang lain, yaitu dengan menggunakan yield di dalam Laravel ya. Jadi yield ini kita ketik seperti ini blade templating, lalu nama yieldnya adalah title, lalu deskripsi titelnya apa? Isinya, misalnya isinya my app, kemudian tutup titel lagi. Nanti titel ini nanti akan bisa kita modifikasi ya. Jadi kita misalkan bikin sebuah file baru, tapi menggunakan struktur yang sama seperti di idx.php. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek bikin HTML atau head atau body, semuanya sudah ada di cover di layout ya. Kita tinggal panggil saja layoutnya. Jadi index.php ini memanggil menggunakan extend nanti inheritasi hubungannya. Lalu nama folder dan nama filenya, jadi layouts ini nama foldernya, .idx seperti ini. Atau bisa juga /idx ya, layout /idx atau .idx bisa. Nah, ini di Laravel View ini dianggap dot itu sebagai uh, di dalam foldernya gitu ya, di dalam folder layout. Lalu kita ganti aja langsung pakai section ya. Add section, nama sectionnya adalah title, nanti dia akan sinkron di sini ya. Jadi ini yang di dalam title ini akan diganti yaitu dengan menggunakan section title. Lalu menjadi ini adalah judul page. Nanti hasilnya seperti ini, bukan my app lagi. My app ini akan kehapus. Nanti isinya adalah di index.php ini isinya adalah title, maaf ya, isinya adalah doctype HTML, head, title, kemudian isi titelnya diganti dengan ini adalah judul page, kemudian head, kemudian body. Oke, jadi si index.php ini bisa digunakan berulang-ulang nanti ya oleh file-file yang lain. Jadi kita bisa extend lagi, bikin lagi lah. Kita nggak repot-repot bikin HTML head, title, dan sebagainya. Kita tinggal ganti aja sectionnya. Ini bisa sectionnya bisa lebih dari satu ya. Misalkan kita mau ada kedua, ada yield content. Oke. Terus kemudian nanti isi kontennya apa? Isi kontennya kita buat di sini nih. Add section content. Lalu kemudian ada H1, judul, dan sebagainya. Paragraf, dan sebagainya. Jadi file layout ini bisa digunakan berulang-ulang. Biasanya teman-teman membuat file layout ini sudah lengkap, misalkan di bagian body ada navigation bar di atas gitu kayak link-link home ya, terus kemudian artikel, new artikel, kemudian about us ya di atas itu sudah dibuatkan di layout. Terus kemudian kontennya sudah disediakan posisinya gitu ya.
Nanti bisa diedit di sini, di sisi sebelah kiri ya. Lalu bagian footer biasanya ada di layout juga. Jadi layout itu biasanya sudah ada navigation bar di atas ya, menu-menu di atas dan footer di bawah. Sedangkan konten di tengah-tengahnya itu nanti diisi oleh file-file yang lain. Nah, biasanya kan kalau web sekarang seperti itu ya, nggak repot ya. Jadi nanti sudah otomatis bisa digunakan ulang, lalu diganti aja isinya apa. Navbarnya masih sama, footernya masih sama gitu ya. Nanti diganti lagi filenya dan seterusnya. Oke, jadi misalkan kita nerapin yang lain ya, contohnya misalkan ini masih layoutnya ada tambahan di bodinya seperti ini. Div class container, kemudian main, yield content. Ya. Oke, jadi kita ada kata kunci konten. Nah, di index.php PHP-nya selain kita extend tadi, lalu kita juga bisa isi kontennya, isinya adalah list posting, ini adalah post pertama, kemudian tombol submit. Nanti Laravel akan menerjemahkan si index.php ini adalah seperti ini ya, body, div, main, nanti isi di yield ini diganti dengan H1, P, dan button di sini. Lalu main dan sebagainya. Oke, page yang lain Pak, gimana? Nanti tinggal bikin blade.php yang lain, lalu extend lagi, lalu ganti isinya seperti apa. Tergantung isi teman-teman nanti akan menyediakan apa. Jadi dengan menggunakan yield dan section ini, kita akan mempermudah ya, mempermudah dan jadi konsisten dalam membuat website gitu. Termasuk nanti ada navbar, footer dan sebagainya. Oke, nanti kita akan praktekkan di praktikumnya ya untuk penerapan inheritance. Oke, dengan menggunakan inheritance ini kita bisa mempermudah atau membagi-bagi layout atau komponen dan digunakan secara berulang-ulang gitu ya, seperti yang tadi dijelasin. Jadi misalkan saya bikin index.php tapi layoutnya kita pakai apa? Misalkan indeksnya itu kita sudah login, kita pakai yang admin. Kalau belum login, pakai app. Kalau misalkan mode pencarian, pakai yang carian. Jadi layout-layout ini nanti akan bisa dipakai berulang-ulang oleh file yang lain gitu ya. Lalu kemudian ada yang kedua untuk penggunaan include. Ini pada dasarnya mirip, tapi kalau section dan extend tadi kita per komponen. Kalau ini include kalau mau semuanya diambil gitu ya. Jadi contohnya kita membuat ya di sini di sisi kanan dulu kita lihat view kita membuat komponen baru. Lalu kita beri nama head atau header gitu ya, head.blade.php. Isinya seperti ini, meta, charset dan sebagainya. Ini kan head aja ya. Oke. Nanti di dalam index.blade itu bisa kita gunakan si komponen ini dengan menginclude saja. Jadi head itu title, judul. Kemudian add include komponen head. Jadi artinya satu baris add include ini adalah nanti mencetak 4 baris ini, meta, charset, meta name, link rel, dan sebagainya. Kalau ini copy langsung ya semuanya apa satu seperti shortcut ngambil beberapa baris kemudian jadi satu baris ya. Kalau yang sebelumnya kan kita tergantung si nama sectionnya apa gitu ya. Kalau sebelumnya kan ada nama section ya, ada yield. Nah, ini nama sectionnya content. Kalau mau memanggil section kemudian namanya apa. Kalau ini hanya sekedar membuat di head.php ini seolah-olah seperti sebuah variabel. Jadi dibungkus ya, dienkapsulasi jadi variabel lalu kalau kita include artinya dengan satu baris ini teman-teman sudah mengerjakan 4 baris ini. Nah, itu kelebihannya nanti bisa di-include. Nah, contoh realnya seperti ini teman-teman. Kadang kita membuat navbar.php gitu ya. Kita sudah memiliki komponen navbar yang bagus desainnya gitu yang sesuai dengan kita. Tapi mau dipakai berulang-ulang bagaimana? Nah, navbarnya masukkan di sebuah file blade.php. Kemudian nanti tinggal dipanggil
komponen navbar. Di file lain juga begitu ya. Di file lain kalau mau pakai navbar ini ya panggil aja include komponen navbar. Kita bisa memanggil berulang-ulang atau memanggil dengan file-file yang lain gitu ya. Untuk memanggil components. Nah, ini disebut components. Nanti kita juga akan mempelajari di praktikum ya tentang pembuatan komponen. Nah, biasanya seperti ini kalau misalkan kita sudah kompleks ya dalam membuat sistemnya, yang pertama kita sediakan dulu folder komponennya, biasanya ada footer, ada header, ada sidebar, ada slider, ada carousel, dan ada card dan sebagainya. Biasanya kalau kita menggunakan framework CSS misalkan seperti Bootstrap atau Tailwind sudah ada, tinggal kita buatkan saja satu-satu komponennya. Nanti kita panggil entah itu button, entah itu slider, entah itu carousel, atau entah itu yang kompleks seperti image gallery gitu ya. Masukkan saja, copy saja file HTML-nya, masukkan ke folder blade, nanti akan bisa dipakai berkali-kali dengan menggunakan add include ya. Include misalkan komponen dot sidebar, komponen dot header, atau komponen dot footer. Oke, dengan menggunakan include seperti ini jadi lebih mudah gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari penggunaan Tailwind ya untuk digunakan mendesain view di Laravel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.